Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bayangkan sejenak. Kita mundur ribuan tahun ke masa lalu, ke sebuah negeri besar yang dipenuhi sungai yang luas, bangunan megah, dan kerajaan yang begitu kuat hingga rakyatnya hidup dalam ketakutan. Negeri itu adalah Mesir, dan pada masa itu, Mesir berada di bawah kekuasaan seorang raja yang sangat terkenal dalam sejarah. Bukan karena kebijaksanaannya, tetapi karena kesombongan dan kekejamannya. Dialah Fir'aun. Nama Fir'aun berkali-kali disebut dalam Al-Quran sebagai simbol kesombongan manusia yang melampaui batas. Ia bukan sekadar raja yang zolim, ia bahkan berani mengaku sebagai Tuhan bagi rakyatnya. Dalam Al-Quran diceritakan bagaimana Fir'aun berkata kepada kaumnya bahwa tidak ada Tuhan selain dirinya. Bayangkan betapa besarnya kesombongan itu. Ia memiliki pasukan yang besar, istana yang megah, harta yang melimpah, dan kekuasaan yang seolah tidak terbatas. Namun, di tengah kekuasaan yang begitu besar itu, Allah menumbuhkan iman di hati orang-orang yang tidak terduga. Salah satunya adalah seorang wanita sederhana yang bekerja di dalam istana Fir'aun. Namanya adalah Masyitoh. Sebagian ulama menyebutnya sebagai penyisir rambut putri Fir'aun. Ia bukan seorang bangsawan, bukan pula tokoh besar. Ia hanya seorang pelayan. Setiap hari ia datang ke istana. Setiap hari ia bekerja merapihkan rambut putri Fir'aun. Tangannya lembut, pekerjaannya rapi, dan kehidupannya tampak sangat biasa. Namun di balik kehidupannya yang sederhana itu, ada sesuatu yang sangat luar biasa di dalam hatinya. Iman. Ia beriman kepada Allah. Ia juga beriman kepada dakwah Nabi yang diutus Allah untuk menentang Fir'aun, yaitu Musa. Namun keimanannya itu tidak bisa ia tunjukkan secara terang-terangan. Karena pada masa Fir'aun, siapa saja yang beriman kepada Allah akan dianggap sebagai pemberontak. Mereka akan disiksa, bahkan dibunuh. Karena Fir'aun ingin seluruh rakyatnya mengakui bahwa dialah Tuhan. Bayangkan, hidup di zaman seperti itu, di mana mengatakan kebenaran bisa berarti kehilangan nyawa. Namun iman di dalam hati tidak selalu bisa disembunyikan selamanya. Dan suatu hari, sebuah peristiwa kecil terjadi. Peristiwa yang tampak sederhana, tetapi mengubah segalanya. Suatu hari seperti biasa, Masyitoh sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Ia berdiri di belakang sang putri. Tangannya bergerak perlahan merapihkan rambut panjang sang putri dengan sisir yang halus. Semua tampak biasa, sampai tiba-tiba sisir yang ia pegang terjatuh dari tangannya. Sisir itu jatuh ke lantai istana. Ketika ia membungkuk untuk mengambilnya, secara refleks ia mengucapkan satu kalimat yang selama ini selalu ia ucapkan dalam hatinya. Ia berkata, "Bismillah." Dengan nama Allah. Ucapan itu keluar begitu saja dari lisannya. Namun ternyata putri Fir'aun mendengarnya. Putri itu langsung menoleh dengan wajah terkejut. Ia bertanya kepada Masyitoh, "Apakah yang kamu maksud dengan Tuhan? Apakah kamu menyebut ayahku?" Karena bagi putri Fir'aun, ayahnya adalah Tuhan. Begitulah yang diajarkan kepadanya sejak kecil. Masyitoh terdiam sejenak. Ini adalah momen yang sangat menentukan. Ia bisa saja berbohong. Ia bisa saja mengatakan bahwa yang ia maksud adalah Fir'aun. Mungkin dengan begitu ia akan selamat. Namun iman di dalam hatinya tidak mengizinkannya untuk berbohong tentang Allah. Dengan suara tenang, ia menjawab, "Bukan, yang aku maksud adalah Allah, Tuhanku dan juga Tuhan ayahmu." Jawaban itu membuat suasana berubah seketika. Fir'aun sangat marah. Ia tidak terbiasa ditentang, terlebih oleh seorang pelayan istana. Fir'aun kemudian memerintahkan sesuatu yang sangat kejam. Ia memerintahkan agar sebuah kuali besar dipanaskan. Api dinyalakan di bawahnya. Air di dalam kuali itu dipanaskan sampai mendidih. Fir'aun kemudian berkata kepada Masyitoh, "Jika kamu tidak meninggalkan Tuhanmu, maka aku akan melemparkan kamu dan anak-anakmu ke dalam kuali ini." Ancaman itu sangat berat. Karena Masyitoh bukan hanya seorang wanita, ia adalah seorang ibu. Ia memiliki anak-anak yang sangat ia cintai. Fir'aun memerintahkan agar anak-anak Masyitoh dibawa ke hadapannya. Satu persatu mereka berdiri di depan ibunya. Fir'aun berkata,
Tinggalkan Tuhanmu, akui aku sebagai Tuhanmu, maka kamu dan anak-anakmu akan selamat." Namun Masyitoh tetap teguh. Anaknya yang pertama dilemparkan ke dalam kuali yang mendidih. Tangisan seorang ibu tentu sangat menyakitkan, namun ia tetap mempertahankan imannya. Anak kedua dilemparkan, ia tetap teguh. Anak ketiga dilemparkan. Air mendidih itu menjadi saksi keteguhan seorang ibu yang tidak mau meninggalkan imannya. Sampai akhirnya tersisa anak terakhir, seorang bayi kecil yang masih dalam gendongannya. Disinilah ujian itu mencapai puncaknya. Melihat bayinya yang masih kecil, hatinya sempat bergetar, karena bayi itu belum mengerti apa-apa. Namun saat itu terjadi sebuah keajaiban yang luar biasa. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa bayi itu berbicara. Ia berkata, "Wahai ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran." Bayangkan, seorang bayi berbicara untuk menenangkan ibunya. Mendengar itu, hatinya menjadi sangat kuat. Ia memandang Fir'aun tanpa rasa takut, dan ia berkata bahwa ia tidak akan meninggalkan imannya. Akhirnya Fir'aun memerintahkan agar ia dan bayinya dilemparkan ke dalam kuali itu. Tubuh mereka mungkin hancur oleh panasnya air, namun ruh mereka naik kepada Allah dengan kemuliaan. Mereka wafat sebagai syuhada. Kisah ini terjadi melalui hadis yang diriwayatkan dalam kitab seperti Musnad Ahmad. Dalam hadis itu diceritakan bahwa ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj, beliau mencium aroma yang sangat harum. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Aroma apakah ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah aroma kubur Masyitoh dan keluarganya." Betapa mulianya wanita ini di sisi Allah. Padahal di dunia, ia hanyalah seorang pelayan istana. Kisah ini juga mengingatkan kita kepada seorang wanita beriman lainnya, yaitu Asiyah binti Muzimih. Allah bahkan mengabadikan doa Asiyah dalam Al-Quran. Ia berdoa kepada Allah agar dibangunkan rumah di surga. Ini menunjukkan bahwa bahkan di tempat yang paling zalim sekalipun, Allah bisa menumbuhkan iman di hati siapa saja yang Dia kehendaki. Kisah Masyitoh mengajarkan kita banyak hal, bahwa iman tidak bergantung pada kedudukan, bahwa keberanian mempertahankan kebenaran adalah kemuliaan yang besar, dan bahwa kemuliaan sejati bukan kekuasaan dunia. Fir'aun memiliki istana, memiliki tentara, memiliki harta yang melimpah, dan kekuasaan yang seolah tidak terbatas. Namun namanya dikenang sebagai simbol kesombongan. Sedangkan Masyitoh, seorang wanita sederhana, seorang ibu, seorang pelayan istana, namanya dikenang sebagai simbol keteguhan iman. Kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi dan akan terus diceritakan hingga akhir zaman. Karena kisah ini mengingatkan kita bahwa iman kadang membutuhkan keberanian yang luar biasa, dan bahwa orang-orang yang paling mulia di sisi Allah seringkali adalah mereka yang tidak dikenal di dunia. Semoga kisah wanita mulia ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa dalam keadaan apapun, dalam tekanan apapun, iman kepada Allah adalah sesuatu yang tidak boleh kita lepaskan. Dialah Masyitoh, wanita sederhana yang namanya harum hingga langit. Wanita yang kisahnya membuat kita belajar tentang keberanian, kesabaran, dan keteguhan iman. Dan kisahnya akan terus hidup di hati orang-orang yang mendengarnya. Semoga kisah ini bisa menjadikan pelajaran untuk kita, agar semakin teguh iman dan pendirian kita dalam mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.